selama saya diem itu gigitannya nggak akan parah gitu. Halo, jumpa lagi dengan Sadiko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya ingin membahas tentang musang saya ya. Karena sebelum saya melihara musang si Bani ini udah usianya sekitar 3 bulanan. Nah, sebelum itu saya tuh sempat melihara ada musang pandan juga sih. Namanya yang kedua itu si Buna dan yang pertama si Bim Bim. Kayaknya kalau agak nonton video ini pasti tahu ya kalau musang saya yang paling sering dilihat di channel ini tuh si Bim Bim yang pertama itu ya. Cuma Bim Bim itu sudah kurang lebih 3 atau 4 tahunan itu udah nggak ada ya kan. Karena dia tuh sakit kan, itu kesalahan saya sih. Soalnya dia makannya terlalu banyak, dia obes, jadi sempat pencernaannya itu bermasalah. Dan akhirnya dia tuh seminggu nggak makan langsung nggak ada. Setelah itu 2 tahun yang lalu saya tuh juga sempat ngadopsi musang pandan juga ya, warnanya tuh lebih gelap, itu namanya si Buna. Nah itu sebenarnya sehat-sehat aja ya, walaupun jujur dari ketiga musang yang pernah saya pelihara itu si Buna itu yang paling galak sih kalau saya bisa bilang. Nah itu nggak adanya karena waktu banjir di tahun 2025 kemarin, nah musangnya tuh nggak selamat kan. Dan yang sekarang yang ketiga ini si Bani ya. Nah kalau ini musang pandan yang baru saya adopsi mungkin 4 bulanan ya. Dan ini jenisnya juga sama, musang pandan, dan yang saya suka dari dia itu warnanya lebih cerah kan. Dan dia menurut saya sih di antara ketiga musang saya yang pernah saya pelihara, Bani ini yang paling bonding ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kejinaan ketiga musang saya ya. Jadi mungkin saya akan buat semacam skala gitu dari 0 sampai 10. 0 itu galak banget dan angka 10 itu bonding ya. Angka 5 itu di tengah-tengah lah. Nah, saya akan nilai, mungkin sekalian saya jelasin juga mungkin sejarah saya ngerawat ketiga musang itu ya. Jadi buat agan yang pengen melihara musang, mungkin bisa didengerin ketiga musang ini apa aja sih tanda-tanda dan ciri-cirinya, sehingga sifatnya tuh bisa jadi kayak gitu. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video kali ini. Yang pertama saya akan membahas Bim Bim ya, itu musang yang paling pertama saya pelihara. Nah, si Bim Bim itu saya adopsi di tahun kurang lebih 2017-an ya, dan usianya tuh masih baby banget. Dan mulai saya kontenin tuh mungkin sekitar 2019-an ya. Jadi badannya tuh udah mulai kelihatan besar baru saya kontenin kan. Nah awalnya Bim Bim itu saya pelihara itu karena ibu saya itu pengen melihara musang. Padahal saya jujur waktu itu nggak ada niatan melihara musang ya. Soalnya sebelum saya melihara Bim Bim itu, saya tuh udah beberapa tahun sebelumnya tuh udah aktif memelihara reptil. Terutama kayak leopard gecko, kadal panana, dan juga bearded dragon. Tapi karena mungkin ibu saya waktu itu ngeliat di YouTube musang yang gemuk dan lucu gitu ya, akhirnya dia pingin, ya udah saya beli, saya rawat barengan sama ibu saya. Dan 2 tahun awal mungkin itu full diasuh oleh ibu saya ya, jadi dia tuh yang ngasih makan, dia tuh yang nyuapin, dia juga yang bersihin kandangnya. Saya tuh mungkin cuma sesekali aja handle gitu kan. Makanya rahasia badan besarnya ya selain makanan yang sudah saya jelasin tadi, itu mungkin karena cara ibu saya tuh ngasih makannya ya. Karena waktu itu ibu saya tuh ngasih makan si Bim Bim itu, kalau misalnya bikin nasi telur yang udah sering saya bahas tuh, telurnya itu 2 dan nasinya mungkin sewadah stainless gitulah kan. Dan ditambah lagi dia dikasih makan kayak bubur sun atau makanan cat food yang kering. Nah itu membuat si Bim Bim tuh jadi gemuk. Nah selama saya pelihara itu awalnya Bim Bim masih kecil tuh lucu banget kan. Dia tuh salah satu musang yang saya pelihara tuh masih kecil, karena waktu saya rawat dia tuh melek belum bisa, jalan aja kayak masih merangkak.
Itu ada videonya kalau agan mau ngecek video-video saya yang lama itu. Setelah saya rawat mungkin 2-3 tahun dia tuh mulai aktif. Cuma dia tuh kalau sama keluarga saya nggak galak sama sekali. Saya pegang itu mau diem, saya ajak jalan juga mau diem. Tapi karena mungkin saya jarang ajak dia keluar ngelihat orang yang banyak gitu. Nah, kadang dia kalau ngelihat orang yang rame atau ngedenger suara kendaraan, dia tuh kayak kaget gitu kan. Dan kagetnya Bim Bim itu bisa sampai kayak lemes gitu ya. Itu beberapa kali waktu dulu saya pernah ajak ke lapangan juga dia sempet kayak lemes gitu. Terus saya rawat, saya kasih air kelapa, saya diemin di kandang yang agak kering. Nah itu setelah 1-2 hari dia sehat lagi kan. Di usia Bim Bim 3 tahun ke atas, dia tuh mulai agak agresif ya. Mungkin karena saya nge-handle-nya udah nggak sesering yang dulu. Dan yang kedua, saya tuh nggak pernah ngawinin dia karena dia jantan ya. Jadi mungkin waktu masa birahi dia tuh nggak terpuaskan, akhirnya musangnya jadi lebih agresif kan. Sebenarnya agresifnya itu nggak ngeri-ngeri banget ya, karena misalnya saya deketin tangan saya gini, dia akan menggigit. Cuma selama saya diem itu gigitannya nggak akan parah gitu. Beda sama musang saya yang selanjutnya nanti kita bahas, si Buna itu kalau gigit kadang sampai full giginya kan, sampai bolong tangan saya. Kalau Bim Bim tuh nggak pernah kan, asal kita diem ya. Kalau misalnya saya digigit Bim Bim, tangan saya bergerak, nah itu baru kadang-kadang luka atau lecet sih. Dan dia kalau sama orang lain, sebenarnya juga lumayan friendly ya. Dia tuh nggak terlalu takut, asal orangnya tuh nggak bawa kendaraan yang suaranya berisik, atau dia tuh nggak misalnya bawa hair dryer yang keras gitu, nggak bakalan takut kan. Cuma memang dia kadang agak suka gigit bercanda gitu. Tapi kadang kalau orang lain kan dia nggak tahu untuk diam ya. Orang lain tuh kalau misalnya digigit Bim Bim malah bergerak, nah akhirnya lecet. Nah, sebenarnya sifat si Bim Bim tuh kayak gitu sih. Mungkin kalau saya bisa nilai dari 0 itu galak banget sampai 10 jinak banget, Bim Bim itu ada di angka 7 ya. Jadi udah lumayan jinak walaupun nggak 100% sih. Dan akhirnya setelah saya pelihara ya 6 tahunan, ya itu udah kesalahan saya kan, agan pasti yang udah nonton video saya dari dulu. Nah, akhirnya dia nggak ada, ya udahlah. Sekarang kita lanjut ke musang saya yang kedua ya kan, yaitu si Buna. Si Buna itu saya rawat itu sekitar tahun 2023. Saya belinya itu lumayan perjuangan ya, karena waktu itu saya nggak tahu kenapa beli musang itu agak susah sih. Mungkin karena biasanya kan musang yang ada di daerah saya di Bali ini itu kiriman dari di daerah Jawa Timur gitu ya. Nah waktu itu entah kenapa nggak ada orang ngirim musang pandan ke Bali gitu loh dari Jawa Timur kan. Makanya saya nyari-nyari, akhirnya saya dapat peternak yang lokal yang asli Bali itu. Saya ngambilnya mungkin dari jarak rumah saya sekitar 30 kiloan, bolak-balik berarti 60 kilo ya. Dia tuh jenisnya unik ya. Kalau si Bim Bim tadi kan dua-duanya musang pandan asli ya, orang tuanya Bim Bim. Kalau ini indukannya, yang jantan itu musang Bali dan yang betina itu musang pandan. Dan anaknya itu unik kan. Kalau nggak salah itu dari 4 ekor, 2 ekor coraknya kayak musang Bali Brown yang warna coklat itu, dan 2 ekor warnanya tuh kayak musang pandan. Dan warna musang pandannya itu agak gelap gitu ya. Makanya waktu itu saya suka aja ngeliat warna musang pandan yang normal tapi agak gelap gitu. Nah, saya rawat dah. Nah, rawatannya itu dia kayaknya udah usia 1 bulanan ya, karena matanya udah melek, tapi ekornya itu masih agak pendek. Dan dia tuh udah mulai agresif gitu kan. Setelah itu saya rawat, ya udah kayak musang pandan saya si Bim Bim itu saya rawat sebaik yang bisa saya lakukan ya. Bedanya waktu itu yang rawat mungkin bisa dibilang lebih banyak saya daripada ibu saya, karena waktu itu ibu saya udah nggak terlalu minat melihara musang karena si Bim Bim udah nggak ada itu ya. Tuh saya rawat, dan memang waktu saya ngerawat si Buna, saya tuh nyoba biar gimana caranya musangnya tuh memang saya pengen dia tuh kelihatan semok, cuma nggak seobes si Bim Bim kan. Jadi makanannya sebenarnya sama aja sih. Saya kasih makan pisang, saya kasih makan bubur sun, saya kasih makan juga makanan kucing kering, dan yang paling utama itu sebenarnya nasi campur telur itu ya. Tapi bedanya memang wadahnya tuh sama satu wadah gitu. Saya telurnya cuma ngasih 1 ya, karena saya nggak pengen musang saya terlalu gemuk kan. Nah, itu terbukti bagus ya, karena
Kalau Agan tahu video saya mungkin beberapa bulan yang kemarin pas si Buna masih ada, itu kan badannya Buna itu bagus ya. Dia tuh kayak agak semok, cuma nggak obes-obes amat. Dia tuh masih kelihatan kayak musang pandan, karena musang pandan tuh kan kadang yang sering kita lihat dalam liar tuh badannya ramping gitu ya kan. Nah, cuma kalau si Buna dulu ramping, perutnya itu agak gede. Nah, itu sebenarnya bentuk badan musang pandan yang saya suka kan. Nah, itu saya berhasil. Tapi waktu itu 2023 sampai 2025 itu kan saya baru aja nikah dan saya tuh banyak kesibukan. Pokoknya baru nikah tuh kan kadang kita nyari ritme waktu yang enak buat kita kegiatan tuh agak susah ya. Jadi waktu itu si Buna jujur saya ngerawatnya tuh kurang maksimal kan. Mungkin cuma 60% aja lah dibandingkan saya bimbing dulu. Pas saya ngerawat itu sampai 100% gitu kan. Jadi saya terus saja nge-handle dia apa, jadi dia jinaknya tuh bisa saya kontrol gitu loh. Kalau si Buna ini jujur agak sibuk waktu itu saya. Akhirnya itu kelihatan dari sifat si Buna ya, karena sebenarnya musang itu kan salah satu hal yang penting handle ya. Kalau kita nge-handle-nya jarang, nah kadang-kadang dia galak. Kayak dulu Agan lihat bedanya saya misalnya bikin video dengan si Bim Bim dan si Buna. Kalau si Bim Bim kan sering saya handle, kalau si Buna itu jarang kan. Itu karena kalau saya ngehandle si Buna itu tangan saya tuh digigit kan, dan gigitannya itu lumayan sakit gitu loh. Makanya saya akhirnya nggak terlalu berani ngehandle dia. Bahkan misalnya saya mandiin aja itu agak mikir 2 kali ya, karena setiap saya pegang dia tuh gigitannya lumayan tajam. Cuma uniknya musang yang si Buna itu, waktu saya lepasin gitu dia tuh nggak terlalu suka kabur jauh kan, padahal badannya sebenarnya dia lari bisa, naik-naik permukaan yang tinggi tuh bisa, tapi dia kayak kenal sama saya. Cuma waktu saya pegang dia tuh nggak terlalu seneng kan. Nah itu udah musang si Buna ya. Dan akhirnya setelah saya pelihara 2 tahunan, pas 2025 itu saya kena banjir ya, akhirnya dia nggak selamat kan. Nah, kalau saya bisa nilai itu mungkin kalau 0 itu jinak banget dan 0 itu galak banget dan 10 itu jinak banget, mungkin si Buna itu ada di angka 5 ya, karena menurut saya Buna itu agak semi sih, nggak terlalu jinak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dia masih hidup saya tuh seneng banget, karena saya tuh suka ngeliat dia tuh aktif gitu loh di kandang, mungkin karena bodinya nggak terlalu besar ya. Nah, sekarang kita lanjut di musang saya yang ketiga ini, yaitu si Bani. Si Bani ini saya pelihara sekitar bulan November 2025 dan sekarang saya buat video itu bulan Maret ya kan. Berarti usianya kurang lebih udah 4 bulanan ya. Yang saya suka dari si Bani ini adalah warnanya yang cerah dan bodi badannya. Kalau saya nilai sih di antara musang saya sebelumnya dia tuh yang paling kecil ya. Jadi kelihatan kayak kerdil dan itu yang saya suka. Dan perawatannya sebenarnya sama aja ya kan. Maksudnya untuk makanannya mirip-mirip kayak 2 musang saya tadi. Tapi bedanya kalau si Bani ini saya tuh pengen ngerawatnya tuh lebih intensif kayak si Bim Bim dulu ya. Karena pengalaman saya melihara si Bani itu dia tuh nggak terlalu jinak karena jarang saya handle. Jadi ini lebih sering saya handle ya, walaupun handle-nya itu bukan cuma pegang aja. Sebenarnya menurut saya yang paling ngaruh itu saya kan setiap pagi tuh ada jadwal bersihin kandangnya dia dan ngasih makan pagi. Kalau sore jadwalnya saya ngasih makan yang kedua ya. Nah itu waktu saya kegiatan misalnya bersihin kandang, si Bani ini selalu saya taruh di atas badan saya nih kan. Jadi saya aktivitas bersihin kandangnya, nyuci kandangnya, ngasih makan dia, itu selalu ikut sama saya. Nah memang ada sih resikonya ya. Sebenarnya resikonya yang pertama, kadang kalau musang yang nggak galak itu kita bisa digigit ya, terutama di bagian kuping dan itu sakit banget. Tapi kalau si Bani ini sejauh ini sih udah saya rawat 4 bulanan, dia tuh nggak pernah gigit badan saya ya. Cuma kadang kukunya tuh padahal sudah saya kikir, sudah saya potong ujung-ujungnya, itu kadang cepet tajamnya. Waktu saya taruh di badan saya tuh kadang kerasa tajamnya kan, walaupun saya udah pakai baju gitu ya. Dan resiko yang kedua, dia tuh suka pup sembarangan, nggak tahu kenapa. Ini udah saya rawat 4 bulanan, dia tuh kadang kalau saya gendong di badan saya gitu, dia masih suka pup kan. Dulu kan musang saya si Bim Bim dan si Buna itu saya taruh di parkiran mobil, itu jaraknya mungkin dari kamar saya itu sekitar
200 meteran. Nah, sekarang si Bani ini, mumpung dia masih kecil, saya taruh di dekat rumah saya sini kan, di dekat kosan saya ini ya. Biar misalnya saya aktivitas, bisa ngelihat dia, saya panggil-panggil dia namanya, walaupun mungkin ngehandle-nya udah nggak terlalu sering juga ya, karena sekarang kan saya sudah punya anak bayi, jadi saya lebih sibuk ngurus anak bayi daripada ngurus musang ini. Tapi dia tuh minimal ngelihat saya setiap hari kan, gitu loh. Dan menurut saya setelah 4 bulan saya rawat dengan cara gitu, si Bani ini lumayan jinak ya kan. Saya taruh di badan saya, dia tuh nggak ngigit kuping saya sama sekali. Tuh, cuma kayak dihirup-hirup aja badan saya. Kalau tangan saya baru digigit kan, kalau badan saya yang lain tuh enggak. Dan dia tuh kalau saya pegang cenderung nggak gigit sama sekali kan. Beda sama musang saya yang kemarin tuh, kayak si Buna itu kalau saya deketin di mulutnya pasti langsung hap digigit gitu kan, dan gigitannya lumayan sakit ya. Cuma ini masih punya PR karena dia tuh cuma jinak sama saya kan, dan kadang kalau ngeliat orang lain, bahkan ngeliat orang tua saya itu, dia tuh masih agak takut ya. Sebenarnya takutnya tuh dia nggak gigit sih, lebih ke kalau misalnya dia takut, dia tuh pengen kabur, dan dia tuh kadang pup gitu loh. Gigit tuh enggak kan, makanya itu PR saya. Mungkin akan saya usahakan deket sama orang lain gitu, biar dia nggak jinak sama saya aja ya, biar dia nggak bonding sama saya. Nah, kalau saya bisa nilai dengan sifatnya si Bani dan 2 musang saya sebelumnya, mungkin si Bani untuk sekarang ya kan, di usia 4 bulan, dia tuh skornya 8 ya kejinaannya, jadi lumayan jinak yang ini kan. Mungkin tinggal gimana caranya mentalnya lebih kuat dan dia lebih friendly kalau ngeliat orang lain ya. Kalau ngeliat saya sih udah bagus, dia tuh nggak pengen kabur, dia juga nggak pengen gigit. Ya intinya untuk sekarang sih saya lumayan seneng sih sama perkembangan si Bani ini ya kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang rating 3 musang saya, si Bim Bim, si Buna, dan si Bani ya. Nah, sebenarnya saya pengen jelasin ketiga sifat musang saya tadi, itu biar Agan ada gambaran ya, misalnya Agan pengen atau udah melihara musang. Kalau sebenarnya melihara musang itu sangat bergantung di gimana caranya kita merawat musang ya. Maksudnya kalau misalnya kita sering handle atau enggak, atau sering aktivitas dengan musangnya atau enggak, itu ngaruh banget sih. Itu kebukti sama si Bim Bim dan si Bani ini ya. Itu sering saya handle, jadinya lumayan jinak kan. Kalau si Buna itu yang nomor 2, dia tuh mungkin waktu itu karena saya sibuk, jadi nggak terlalu sering saya handle, dan kesalahan saya naruh kandangnya jauh dari saya, jadi dia nggak ngeliat saya setiap hari. Nah itu bisa membuat musangnya tuh jadi nggak terlalu jinak lagi. Makanya kalau Agan misalnya pengen melihara musang, pastiin dulu ya, yang pertama itu Agan siap nggak menghandle setiap hari, karena musang itu butuh itu kan. Agan harus handle setiap hari yang pertama. Yang kedua itu Agan juga harus mungkin mikirin naruh kandangnya tuh di tempat yang sering dilalui orang lah, atau minimal dia tuh ngelihat Agan, jadi ngelihat Agan itu udah nggak takut lagi. Nah itu sebenarnya penting juga ya. Sisanya kayaknya udah sering saya bahas di video-video sebelumnya ya, kalau Agan misalnya pengen musangnya jadi jinak. Dan yang terakhir ini yang penting juga, itu perlu waktu ya, karena kalau misalnya kita berharap seminggu 2 minggu musang yang galak banget jadi jinak, nah itu nggak mungkin bisa. Dia tuh perlu waktu mungkin berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, biar musangnya menjadi jinak gitu kan. Oke, kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan apapun yang menurut saya menarik di segmen sawan ini. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bani. Nih dia ngantuk lagi nih kan. Salam hewan lestari. Bersama saya dan si Bani.